Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Malam hari ini kita ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Setelah lama kita vakum ini nggak ngonten, para pemirsa juga pastinya kangen nih. Itu lama kita nggak on air ya, nggak ngadain konten-konten. Nah, malam hari ini kita konten. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Saudara kita, teman kita, Bapak Denny Martin Tulenan. Betul? Ya, alhamdulillah. Beliau ini jauh nih dari Solo Utara. Dari Solo Utara. Solo Utara. Ini baru dengar dari Solo Utara nih. Di sana Manado. Sulawesi ternyata. Teman kita jauh ini. Teman-teman, ini dari Sulawesi Utara. Malam hari ini kumpul, kita diskusi biasa, ngolah pikir, diskusi asik. Ya, kita diskusikan hal-hal yang apa ya, yang sekiranya itu universal, menyeluruh gitu kan, dan semoga ini bisa menjadi tema yang asik ya malam hari ini ya. Oke, nah sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih sama Pak Denny. Pak Denny Martin Tulenan. Pak Denny aja. Oh ya, Pak Denny. Oke, Pak Denny. Pak Denny, itu orang Sulawesi ya, nggak di mana itu identik dengan suku ya, bisa jadi itu marga ya. Denny Tulenan itu marga. Oh iya, orang Manado khususnya Minahasa itu ada ya, marga atau juga fam, iya fam atau marga. Iya, baik. Pak Prapto mau tanya-tanya nih sama moderator aja dulu. Moderator dulu. Iya baik. Ngopi disik. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini sedikit informasi teman-teman. Kita kedatangan Pak Denny ini, kita bicara secara plural, kemajemukan bahwa Indonesia itu negara yang terdiri dari suku-suku, dari bangsa-bangsa dan agama gitu. Nah kebetulan Bapak Denny ini adalah saudara kita yang non Muslim, atau apa dalam apa istilah Pak Denny apa, Mbak Kristen apa, Advan kah? Advan sih. Bukan apa ya. Gimana itu? Oh, ya secara disebut Kristen, oke. Karena Kristen itu kan banyak sekali aliran, oke. Ya ada Katolik, ada yang Protestan. Tapi secara global kan ya, walaupun banyak sekali aliran Kristen, tapi ya secara global itu ya Kristen disebutnya. Secara global Kristen, baik. Nah, bagaimana menurut Pak Denny tentang, ini kan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, menyikapi sebagai apa ya, kita sebagai insan, manusia Indonesia ini kan, yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama ini, bagaimana kita bisa menjalin atau menciptakan kerukunan di antar sesama kita nih, sesama bangsa ini gitu kan. Ya, itu gimana? Menurut Pak Denny gimana? Ya seharusnya ya kita bermasyarakat, ya kita ini sebenarnya memang harusnya hidup rukun gitu. Rukun. Cuman kan pada kenyataannya kan ya enggak hanya jadi kerukunan beragama itu hanya di slogan saja gitu kan. Oke. Ya itu kan fakta realita gitu kan. Ya itu banyak sekali terjadi konflik beragama gitu kan. Antara yang Kristen atau Islam sama agama yang lain. Cuman ya konflik itu kan juga terjadi secara internal di agama masing-masing. Betul. Kalaupun di Kristen itu kan karena banyak sekali macam-macam gereja, macam label.
ya itu pun tidak semua satu pemikiran gitu. Ya masih banyak ya pro dan kontra juga gitu. Harusnya ya karena banyak tafsiran yang berbeda dari masalah kitab suci. Ada gereja ini mengatakan ini merasa yang lebih benar, gereja B mengatakan ini ajaran lebih benar gitu kan. Nah harusnya dengan keberagaman perbedaan pendapat itu enggak, ya kita tetap harus hidupnya harmonis, nggak perlu oh saya yang paling benar, saya yang paling salah gitu kan. Nah itu yang juga ya, apalagi sesama antar lintas agama juga kan, yang mungkin juga di Muslim menurut saya juga di Islam itu khususnya banyak juga perbedaan pandangan ya yang terjadi antara pemahaman tentang kitab sucinya ya itu. Iya, betul. Nah, itulah yang bagaimana kita menyikapinya gitu kan. Harusnya dengan perbedaan itu ya kita tetap rukun karena ya Tuhan kan menciptakan, bukan cuma Tuhan mencintai manusia itu kan nggak lihat dari agamanya gitu kan. Kita semua ciptaan Tuhan. Betul. Nah, seperti itu. Iya. Baik, masukan yang baik ya, input yang baik ini. Artinya Pak Denny sendiri memiliki pemikiran gitu kan, pemikiran yang memang menurut saya pemikiran yang baik ya. Artinya secara sesama anak bangsa berlainan agama dan suku ini, kita sebenarnya punya pemikiran yang sama, yang artinya kita mendambakan kerukunan bersama di antara lintas agama gitu kan. Betul, dan terus antar suku juga yang ya belakangan ini kita lihat sendiri ya di media gitu kan, di TV di mana gitu kita lihat juga memang terjadi banyak ya, jangankan di luar ya, sesama pun di dalam aja itu kita udah saling bermusuhan, bisa dibilang begitu kan. Nah justru itu dengan seharusnya kita bisa belajar juga nih dari saudara kita ini Pak Denny ya. Pak Denny memahami betul gitu kan bahwa kerukunan itu adalah kebutuhan bersama ya. Kebutuhan bersama. Nah, untuk lebih lebih afdolnya, lebih pasnya itu ya kita tanyakan kepada moderator kita nih. Oh. Tanya dulu sama tanya dulu, Pak ya. Prapto dulu. Tanggapannya. Ya, Pak Prapto. Ya, gini Pak Prapto. Kita simak bareng tadi kan? Iya. Belum ada masalah. Iya. Kita ngobrol bareng sama Pak Denny. Menurut Pak Prapto sendiri bagaimana kesan atau ada sesuatu yang Pak Prapto terima ini gimana? Iya, saya baru kenal juga, perkenalkan saya Pak Prapto. Sebutan saya Joko Tingkir. Iya betul. Karena saya ngefans sama Joko Tingkir. Oke. Saya juga dari Solo. Tapi Solo Selatan. Solo Timur. Solo Kodok. Solo Pinggiran. Solo pinggiran nih. Oke. Ya kalau Pak Denny tadi masalah agama kayaknya ya. Iya. Pluralisme agama dan lainnya itu kan intinya tadi yang saya dengar tadi Tuhan menciptakan di kita ya kan, di kitab kita menciptakan manusia berbeda, bersuku, berbangsa dan lainnya untuk maju bersama. Kalau nggak salah mungkin nanti bisa ini Pak Ustadz yang ngerti ya. Nah itu kan penting kan itu. Nah terus kita Islam sama Kristen ini ya. Nah, Kristen. Saya juga dulu pernah begini Pak Denny. Yang di Indonesia khususnya itu antara Islam sama Kristen yang paling mencolok itu. Banyak perdebatan, banyak gap lah gitu. Kalau yang agama lain kan tidak kelihatan lah gitu. Dia juga agamanya juga nggak pernah ngutak-atik musik agama lain. Kalau Islam sama Kristen kayaknya yang saya lihat ya. Nah, terus ada dulu juga isu orang Kristen itu mencari massa atau jamaah untuk masuk Kristen. Kristenisasi. Bahkan ada yang ini sembako, ada biar masuk Kristen. Saya bilang, saya dikasih duit berapa mau saya masuk Kristen kan. Masuk gereja mau saya gitu kan. Ya cuman kan itu masalah masuk agama kan. Kalau masalah keyakinan saya mau nyembah siapa kan urusan saya. Nah, terus emang betul apa seperti itu? Ada motivasi apa gitu lah Kristen dulu? Oh ya. Oke. Kalau di agama Kristen kan mengajarkan ya kiblatnya kan kepada Tuhan Yesus mengajarkan
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih manusia itu kan universal. Bilang kasihilah agama sesamamu, sama Kristen. Jangan agama lain, kan nggak ada begitu, sama manusia. Semua manusia kan ciptaan Tuhan, terlepas apapun agamanya. Betul, siap. Nah, memang itulah yang menjadi tolak ukur. Nah, jadi tujuannya orang Kristen itu ya memang banyak terjadi. Ya ada satu komunitas-komunitas tertentu yang ya membagi-bagikan sembako, tapi itu dengan tujuannya menginjili bahasanya. Menginjili. Nah, menginjili. Kalau saya sih sebenarnya ya karena banyak dengan cara seperti itu, ya artinya ya itulah banyak yang dibilang ada yang ya pemurtatan gitu bahasanya. Kalau saya sih sebenarnya kalau ada embel-embel tujuannya mau dikasih sesuatu supaya orang masuk Kristen, saya nggak setuju sebenarnya. Kalau saya memang dia memberi itu, kasih aja tanpa ada label, nggak perlu label lah, saya Kristen, saya dari gereja ini, saya yayasan Kristen ini. Betul. Kalau mau ngasih aja. Kan yang memperhitungkan kan Tuhan sendiri gitu kan. Nah itu yang saya kurang setuju juga. Saya kurang setuju kalau umat Kristen membagikan cara itu dengan ada label, ada pengkristenan di situ gitu kan. Nah intinya kayak kalau kasih aja, jangan bawa label-label gitu kan. Harusnya kan kita punya prinsip kalau di Kristen itu kan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Kalau kasih aja gitu, nggak perlu embel-embel diinjili supaya itu. Kadang orang cuman karena motivasi, karena ini karena saya nanti kalau masuk Kristen nanti akan dibagi-bagi begini, saya nggak susah lagi gitu kan. Nah itulah yang jadi motivasi. Kalau memang dia mau masuk Kristen, ya memang dia kesadaran sendiri, dia memahami sendiri, bukan karena diberi sesuatu iming-iming gitu. Ya itu menurut saya gitu. Nah itu tuh. Yang kedua, menurut Pak Denny, Pak Denny dari lahir udah Kristen ya? Oh ya, saya kan secara garis keturunan saya sudah dilahirkan karena orang tua dari kakek saya sudah Kristen ya, jadi memang sudah Kristen. Sama, saya juga dilahirkan dari Islam. Dari kecil. Islamnya Islam keturunan. Dari kecil. Nah, menurut Pak Denny nih, agama itu yang bagus yang mana ini? Islam, Kristen. Islam mengakui bahwa agama Islam paling bagus. Kristen juga begitu. Menurut Pak Denny yang mana ini? Pada umumnya kan sebenarnya kalau orang benar-benar memahami agama kan semua agama mengajarkan tentang kebaikan sebenarnya. Kalau ada satu agama tertentu yang melakukan satu kejahatan, kan kejahatan itu kan dilakukan bukan satu golongan agama aja kan. Semua agama ada oknum-oknum yang melakukan kejahatan. Betul. Nah itu kalau dari sisi itu artinya ya intinya semua mengajarkan baik. Nah, jadi intinya juga di Kristen juga itu bahwa memahami bahwa bukan agama yang menyelamatkan. Bukan beragama Kristen pasti selamat juga gitu. Jadi menurut saya itu ya agama itu tidak menyelamatkan, tapi keyakinan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan. Maaf kalau salah. Itu yang pemahaman saya. Cukup. Terima kasih Pak Denny. Itu Pak Prapto, ada yang mau ditambahkan lagi? Udah cukup. Cukup, mantap nih. Puas gak dengan jawaban ini? Puas ya, alhamdulillah. Berarti kita seiman. Seiman. Ya kan mengajarkan kebaikan gitu. Mengajarkan kebaikan. Kan itu ya. Iya benar, tapi yang di garis bawah itu bahwa Tuhan itu menyuruh kita untuk menyintai sesama, mengasihi sesama. Kita sepakat. Artinya kita di bawah garis yang sama. Gitu kan. Pak Dedi gimana Pak Dedi? Ada hal yang mau ditanyakan? Ayo, monggo silakan. Baik, terima kasih saudara kita dari host yang sudah kasih lagi. Lanjutkan perbincangan dengan Bapak Denny. Sedikit kita share ya tentang prinsip ketuhanan. Prinsip ketuhanan. Intinya kita sama kan.
Tuhan manusia, Iya. pencipta dan ciptaannya. Iya, cipta. Lantas kenapa di keluarga Nasrani itu bisa diidentitaskan dengan bentuk seorang ya, yang disalib, dipuja-puja gitu. Apakah itu lambang Tuhan Nasrani atau bagaimana tuh? Agar lebih jelas seperti apa gitu. Oke. Masuk perdebatan. Nah, pertanyaan itu karena nggak tahu. Ya, oke. Gimana menurut Pak Denny gimana itu? Ya, kalau menurut yang saya imani ya memang ya dari saya kecil memang diajarkan bahwa ya Tuhan sebagai juru selamat itu yang Yesus. Oke. Nah, cuman ya kalau saya menjelaskan ini mungkin ya bukan kapasitas saya untuk memahami seperti itu, karena ya memang ya kalau saya jelaskan itu menurut konsep saya ya mungkin akan berseberangan, bisa timbulkan persepsi yang berbeda gitu. Oke. Kan Pak, harus berbeda, harus harus sama kan? Ya oke, ya. Enggak apa-apa. Ya. Perbedaan itu bagus. Ya jadi ada pertanyaan lanjutannya gitu. Cukup itu aja. Enggak, pertanyaan lanjutan tadi gimana? Enggak, biar lebih Nah, tadi gimana lebih spesifikasinya? detailnya gitu. Lebih spesifik. Ya, lebih. Kenapa? Oke, kencang suaranya. Belum cetok. Iya, oke. Kenapa dari keluarga Nasrani itu mengidentitaskan Tuhan itu dengan manusia yang disalib itu? Kenapa dia itu dianggap sebagai Tuhan. Yang nampak dengan jelas oleh mata, dengan lambang di wajah manusia yang disalib begitu? Bisa ya? Iya. Apakah itu Tuhan mereka atau bagaimana tuh? Iya. Oh. Ya, lebih. Kalau saya menjelaskan itu mungkin panjang gitu. Panjang. Dari segi konsep teologi Kristen menjelaskan itu mungkin nggak cukup hanya kalau dibahas seperti ini. Itu memang harus digali lebih dalam gitu kan. Kenapa sampai disebut seperti itu gitu. Itu ya mungkin ada yang ya ahli teologi yang bisa menjelaskan lebih detail gitu. Lebih dalam. Karena kalau saya menyampaikan ya dari pemahaman bahasa gitu untuk menjelaskan itu gitu. Kalau pahamnya Pak Denny sendiri? Ya. Yesus itu Tuhan. Pemahaman Pak Denny. Pak Denny sendiri. Oh, itu secara Kristen kan memang begitu, mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya. Oke. Siap. Anak Allah. Ya, bisa disebut juga seperti itu. Iya. Berarti ada Tuhan, ada Allah. Ya. Allah yang di surga gitu ya? Bapak Bapak di surga. Bapak yang disebutannya Bapak itu Allah itu ya? Iya. Oke. Gini, saya nengahin ya, Oke, siap. moderator. Supaya simpel. Pak Jadi jawabnya juga nanti simpel. Ya. Sebenarnya Yesus itu sosok atau bukan gitu. Istilah Yesus itu. Oke. Ya kan? Ya, secara iman Kristen itu ya memang dia disebut sebagai Tuhan. Oke. Tapi bukan sosok kan? Mungkin Bukan. istilah. Bukan. Istilah berarti. Ya, Sosok kan Iya. manusia, si sosoknya. Ya, oke. Ya. Ya, wah menarik ini, dalam ini. Kalau kita sudah berbicara tentang ketuhanan gitu kan, setiap dari kita. Oh, yang disalib kan sosok. Ya, betul. Ya, artinya kalau kita bicara tentang Tuhan, saya rasa di semua agama mengakui ya bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu adalah pencipta alam semesta, Tuhan yang universal. Tuhan yang kayak tadi itu aja, kayak Yesus gitu kan, atau Om dalam Hindu gitu kan. Nah, itu hanya istilah-istilah yang dinamakan untuk memahami tentang Tuhan. Menurut saya begitu. Nah, ini kayaknya udah waktunya ini kita untuk cari tahu ya sebenarnya itu kayak gimana sih gitu pemahaman
Tuhan yang universal atau pemahaman melalui keberagaman, keanekaragaman agama ya, dengan memahami bahwa kayak Yesus itu Tuhan, Allah itu Tuhan, terus Om itu Tuhan, di Buddha dan lain sebagainya. Nah ini pemahaman tentang Tuhan ini kayaknya Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal dan lain sebagainya itu, Gusti Kang Murbaing Dumadi dan lain sebagainya itu. Nah lebih afdolnya nih kita tanya sama moderator kita ya, bagaimana sih sebenarnya konsep ketuhanan itu sendiri. Nah bagaimana sih supaya bisa menyatukan keberagaman agama yang ada ini tentang Tuhan itu seperti apa, Pak? Iya. Nah, itu saya mau tanyakan ini, Pak. Itu. Saya bersama. Semoga bisa jawab. Amin. Pripun? Kalau salah ya hari ini nggak apa-apa. Namanya ditanya. Iya, namanya diskusi ya kan. Salah. Iya, betul. Iya. Salah. Biarin. Nggak apa-apa, iya. Oh biarin ya nggak apa-apa, gua kan manusia. Iya, betul. Gitu. Ini dulu yang penting. Betul, garis bawahi. Ya, jangan takut salah. Ngapain takut salah? Kan manusia tempatnya salah. Wah, jadi sebelum jawab itu dulu lah, jelaskan. Jadi nanti enak, sama-sama enak. Ya, siap. Mau salah ya biarin. Oke. Di penjara kan. Enggak. Tentang apa? Tentang keberagaman. Ya. Tentang Tuhan. Tidak perlu. Oke. Simpel. Oke, siap. Gendeng kok. Sekarang saya tanya, bagaimana Tuhan yang satu-satunya bisa dipersatukan? Iya. Maksudnya ini yang dipersatukan di sini adalah persepsi, Pak. Iya, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Sudut pandang kok harus satu. Oke, siap. Betul. Iya, saya bisa memandang itu wanita cantik, katanya, orang jeblek itu dibilang cantik. Iya, bisa dong. Iya. Sepakat. Jangan paksakan orang harus sama, enak aja. Oke. Harus berbeda, nggak harus seragam. Oh ya. Nanti dulu, nggak apa-apa, kita simpel aja. Jadi begini. Iya. Jadi tidak harus memaksakan orang itu harus sama. Kalau ingin bersatu tidak kudu sama. Iya. Kalau bersatu dengan satu itu beda. Iya. Kalau satu enggak satu. Kalau bersatu satu kumpul menjadi satu. Ini bersatu. Saya apa harus sama dengan Pak Denny? Iya. Ya. Istrinya Pak Denny sama istri saya nggak sama. Betul. Saya nggak punya istri. Betul nggak? Iya. Apakah saya harus milih istri seperti istrinya Pak Prapto? Kan juga enggak. Saya senang yang ada demplon, ya kan? Yang pirang, Pak. Ya kan? Jadi jangan paksakan orang harus sama. Kita pun terdiri, kita itu diciptakan dari unsur yang berbeda. Lihat tubuh kita ini bukan daging tok. Tubuh kita itu bukan tulang tok. Coba kalau tulang tok, nah, tengkorak namanya nanti. Daging tok disate kita sama orang. Ya. Justru kita bisa ideal, bisa keren dari unsur yang berbeda. Ada tulang, ada daging, ada otot. Gimana orang suruh sama? Tuhan aja nggak menyamakan. Kalau Tuhan mau kan disamakan aja semua. Iya. Coba semua ganteng kayak Pak Denny gitu atau kayak Pak Prapto gitu. Orang bingung cewek. Main dibenci beda-beda. Iya. Oh ini kurang ganteng, tapi ada kelebihannya gitu loh. Cak Warto emang jelek sih orangnya, mulutnya juga jelek, cuman ngangenin. Itu aja sebetulnya sih. Itu hebatnya Tuhan. Iya, itu Tuhan segini banyak nggak ada yang sama. Ya, gitu. Jadi tidak harus sama. Sepasang aja tidak sama, hanya serupa. Sepatu kanan kiri, sepasang tuh kanan kiri sepasang itu sebutannya. Coba Pak Dedi, Pak Lukman, semua silakan coba pakai sepatu saya kanan semua. Nggak nyaman itu. Nggak nyaman. Justru hidup nyaman itu kalau ada perbedaan. Garwo. Sehingga, Garwo, sisi sigar, sisi jowo kan gitu. Jadi aman. pasangan tuh Pak Denny nggak paham itu. Iya. Orang Jawa bilang garwo. Garwo itu sigaraning nyowo. Sigaraning nyowo. Sigar tahu gak? Sigar itu belahan. Disigar itu dibelah. Nyowo itu nyawa. Jadi pasangan kita kan istri. Istri itu orang Jawa bilang garwo. Garwo itu suami juga garwo.
Jadi belahan jiwa. Belahan jiwa. Istri itu, namanya garwo. Itu secara batiniah. Makanya belahan jiwa. Jiwa yang dibelah. Makanya kalau kumpul jiwanya bersatu menjadi tenang, tentram. Utang lupa kalau udah jiwa bersatu tuh. Iya. Itu. Tapi kadang-kadang ada secara lahiriah. Garwo juga. Sing siji sigar, sing siji dawa. Tahu nggak sigar? Yeah. Belah begitu. Belah. Dawa itu panjang. Itu kalau panjang semua. Tidak bisa saling melengkapi. Tidak melengkapi. Atau sigar semua. Lesbi. Panjang semua. Homo. Harus beda. Itu orang bilang, ada kelainan. Kita juga nggak mau dibilang begitu. Kita jadi manusia ideal dari unsur yang berbeda. Siap. Ini bangunan bisa keren nih. Coba kalau semuanya besi gini semua, kira-kira bisa nggak kita tempati kayak gini? Besinya gini semua nih. Ada unsur pasir, ada unsur semen, ada unsur air. Kenapa orang harus sama? Kenapa harus disatukan? Tuhannya beda-beda, dari dulu kan Tuhan beda-beda. Iya. Siapa bilang Tuhan sama? Seluruh dunia ini ada berapa Tuhan? Saya sebagai orang yang beragama Islam, Tuhan saya Allah. Iya. Orang Amerika bilang God kok. Iya. Iya, God kan ya. Iya. Eli. Apa? Eli. Eli Ibrani ya. Ya kan? Ada Yesua apa itu ya? Yesus. Ada Sang Yang Widiwasa. Ada Sang Gusti Kang Maha Tunggal. Gusti Kang Maha Agung. Gusti Kang Akarya Jagat. Gusti Kang Ngubahin Dumadi. Gimana? Gusti Kang Kena Kinaya Ngopo. Itu kan semua sebutan-sebutan yang berbeda. Kita jangan kayak ngelebihin Tuhan. Makanya maaf yang beragama Islam ya Pak Denny, maaf. Saya kan kapasitas saya Islam, masa saya mau cerita cara Kristen kan nggak mungkin. Iya. Ya kan? Iya. Cara Islam. Kalau memang orang itu ngaku beragama Islam, terus meyakini kitab sucinya Al-Quran, pakai dong Al-Quran. Kan sedekahullah, pasti benar. Betul. Menurut orang Islam. Yakini, sedekahullah itu maha benar Allah, maha benar Tuhan. Ya kan? Yang maha agung, sedekahallahul azim. Konsekuen beragama Islam ya, cari petunjuk Al-Quran, lihat di Quran. Nah ini suratnya silahkan cari sendiri, tapi saya bacakan itu ya, tahu saya bukan penghafal Pak, tapi mudah-mudahan nggak salah. Ini yang ada yang koreksi dari Pondok Pesantren Gontor ya, alumni pesantren Gontor. Ada yang koreksi kalau saya salah. Gini Pak Ustadz Lukman, saya pernah membaca. Bukan berarti sok saya itu tahu Quran, tidak. Tapi setidaknya saya orang beragama Islam pernah membaca Al-Quran. Ya walaupun sekali mungkin ya, tapi pernah lah. Di Quran itu Allah berfirman, ada yang pakai ya ayyuhalladzina amanu, itu seruan. Betul. Wahai orang-orang yang beriman. Ada ya ayyuhan nas. Betul. Ada wahai manusia. Beda nggak seruan wahai orang yang beriman dengan wahai semua manusia? Beda. Anas itu bentuk umum. Manusia. Iya. Nah, manusia kan ada yang kafir, ada yang iya mungkin ya. Kalau ada iman ada kafir katanya. Ada yang enggak. Itu lihat di Quran, cari yang ya ayyuhalladzina amanu, itu nanti perintahnya apa? Ittaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kenapa kok disebut ini Allahnya? Karena Al-Quran kan. Kitab sucinya siapa? Orang Islam. Orang Islam kan. Ya. Dan orang Islam yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tapi ketika wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, Tuhan menyebutkan, Allah menyebutkan ittaqu rabbakum. Ada Tuhan kalian. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum waladzina min qablikum. Ketika Tuhan menyeru wahai manusia secara global, Tuhan nggak egois.
takwalah kepada Allah. Enggak. Tuhan yang menciptakan manusia, dia maha tahu tentang apa yang ada dalam diri manusia. Tuhan tahu kalau ada yang nggak percaya sama Allah. Boleh Pak, saya interaktif Pak. Ya, Interaktif saya belum boleh. selesai Pak. Interupsi. Ya. Oh iya, pakai etika dong. Ya, oke. Ya kan Lanjut dulu. etika diskusi begitu ya, karena Iya. ada moderator. Kan saya sedang moderator ini. Iya, oke. Belum selesai. Oke, lanjut Nanti dulu. magel jadinya ya, kepotong. Jadi itu dulu biar paham dulu. Siap. Jadi ketika ya ayyuhalladzina amanu, takwalah kepada Allah. Tapi kita wahai manusia secara umum, universal, kita rabbakum. Takwalah kepada Tuhanmu. Tuhanmu siapa? Ya, manusia banyak. Masing-masing meyakini Tuhan. Ada kok yang nggak percaya Tuhan Allah itu. Ya kan? Ada yang lihat di TV itu. Tuhan saya bukan Allah. Ada yang terang-terangan begitu. Karena memang dia bukan orang Islam. Masa mau dipaksa? Ya kan? Ya tadi ada yang nyebut Tuhan itu Yesus. Ada yang nyebut Bapa di surga. Ya kan? Ada. Ada apa? Eli itu kan? Ada Yahweh, ya kan? Ada God. Banyak Tuhan itu. Makanya kalian yang percaya pada Tuhan, semua manusia merasa bertuhan, takwalah, patuhilah, tunduklah kamu sama Tuhan-Tuhan kalian itu. Kalian ngaku bertuhan, kelakuan sampean kayak setan. Itu bukan orang berketuhanan, berkesetanan itu. Ya, apapun agamanya. Gimana? Sepakat nggak? Itu masalah. Ini saya serius kalau bicara Tuhan. Tuhan, ya. Tuhan manggut. Ya beneran. Ya ini gimana ya? Ini artinya Tuhan mendidik kita. Kita ini hidup nggak sendiri, masyarakat kita, tetangga kita. Itu ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kapitayan, ada yang Sunda Wiwitan, ada yang apa? Mereka juga punya konsep sendiri tentang ketuhanan sesuai dengan perspektif mereka. Nah, sedangkan kita juga di dalam Islam sangat amat ditekankan kalau ngaku beriman, hormati tetanggamu. Betul. Betul nggak? Betul. Itu man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, hormati tetangga. Tetangga Kristen, dia perlu bantuan, dibantu. Tetanggamu Buddha, dia perlu benar. Tetanggamu naik motor di sini jatuh. Apa kita tanya dulu mau nolongin lu agamanya apa? Mujar orang. Ini maaf ya Pak Praplo, maaf Pak Denny, ini bahasanya orang Jawa Timur begini ya. Tapi yakin ya, Cak Warto hatinya lembut, mulutnya doang. Hatinya lembut hatinya, tenang. Tenang. Jadi itu Pak Praplo. Jadi nggak harus sama Pak Ustadz Lukman. Ya, yang penting, ya kan, sekarang itu di Indonesia kan banyak agama. Tetapi kan tidak semua agama disahkan oleh negara. Betul. Artinya tidak diakui gitu. Hanya 5 kalau nggak salah. Apa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, satu lagi apa? Konghucu. Konghucu ya? Ya, Konghucu dari. Apa kepercayaan udah diakui apa belum? Kan ya kan Kapitayan juga ada. Percayaan pada Tuhan. Jawen ada. Sunda Wiwitan ada. Ini terlepas ini sudah diakui apa belum? Agama banyak. Perlu nggak beragama? Ya perlu dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa? Ya dengan adanya agama, di sini ada komunitas yang saya kadang-kadang bisa diistilahkan circle ya. Circle itu kelompok. Kalau circle dunia kan lingkaran lah. Ya. Lingkaran yang titiknya itu saling berdekatan, jaraknya sama. Ini lingkaran ini titiknya nih, ini jarak sama, ini sama seluruhnya. Ya kan? Dekat. Artinya bisa kelompok yang dekat. Kita ada circle Islam sekarang nih. Kelompok kan? Nah kemudian disebut agama Islam. Betul nggak? Ya. Ada kelompok lagi, circle yang dekat. Kelompok Kristen. Kan di kita ada Kristen, di gereja orang Kristen semua. Orang Islam yang nggak mau ke gereja. Iya. Yang orang Kristen juga nggak mau ke masjid kan? Udah ada kode etika masing-masing. Ini circle, kelompok. Nah, justru dengan adanya komunitas, kita bisa saling kenal, mengenal.
wahai manusia, sungguh aku ciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Oh kenal, oh ini suku ini, oh ini komunitas ini, bangsa ini, oh komunitasnya Kristen. Kita kenal, kita bisa menghormati. Memang rutinitas ritualnya orang Kristen kalau minggu ke gereja. Kalau umat Islam, kalau Jumat ke masjid, kan kita bisa saling menghormati dengan adanya itu, karena kita kenal kelompok. Itu kalau kita agama, ya nggak sama lah, maksudnya suruh sama. Terus kalau ada pertanyaan di Prapto tadi, ya, menurut sampean agama yang benar mana? Saya sebagai orang Islam, agama yang benar adalah agama Islam, menurut saya Islam. Benar nggak? Ya. Bukan semua agama benar. Nanti nggak ada keyakinan, tapi juga bukan klaim kan gitu. Ini kan klaimnya saya orang Islam. Kan gitu. Menurut saya orang Islam, ya, agama yang benar itu Islam. Jadi agama yang benar itu sesuai dengan semua agama benar, gitu mestinya. Kalau mau dipahami. Semua agama itu benar kan menurut Pak Denny, semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi ketika itu ditanya mana yang benar ya? Semua agama itu benar, tidak titik. Kalau semua agama benar, titik, bingung. Ya kan? Mana campur-campur aja nggak karuan. Semua agama benar, menurut yang pengikutnya masing-masing. Jadi kalau seorang Islam, yang benar Islam, tapi sebagai orang Kristen jangan bilang semua benar. Nanti jadi munafik kan? Kagak jelas. Kan gitu. Jadi harus jelas, jadi punya keyakinan jelas. Gitu, kira-kira gitu ya. Jadi saya sepakat tidak harus sama. Hidup ini tidak harus sama, tidak harus seragam. Gitu loh ya. Karena kalau kita mau seragam mau susah Pak. Jangankan ke seluruh dunia, Islamnya nggak seragam. Islam sama Islam berantem terus kok. Emang Tuhannya beda. Nabinya beda. Kitabnya beda. Ini kembali ke Quran. Nah itu Tuhan mengajarkan gitu. Di kalangan kamu sebagai umat Islam, sesama orang beriman, Tuhan menyeru di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tapi ketika wahai semua manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Ya Tuhanmu kan. Kalau disamakan nanti berantem. Udah terlanjur kalau meyakini Tuhannya itu yang benar, itu sini nanti berantem ya. Ya yang namanya persatuan atau kerukunan tidak akan dapat kalau tidak saling menyadari tentang kehidupan. Makanya hidup itu harus ngerti hidup dan ngerti juga tujuan hidup gitu loh. Kalau tidak ya berantem. Kenapa? Berebut benar. Sementara manusia tempatnya salah dan lupa. Siapapun bisa lupa, siapapun bisa salah. Menurut saya begitu Pak. Jadi tidak harus ya. Tidak harus. Nah itu sama. Bersatu tidak harus sama. Iya benar. Nah monggo Pak Prapto sekarang. Prapto, Tadi kan kalau Al-Quran, itu kan menurut kita untuk orang Islam. Ini kepada saya apa kepada Pak Denny nih? Kepada Bapak tadi. Berarti Islam ya. Islam. Cuman Islamnya saya Islam abangan, kalau bagian Islam sama. Saya teman. Ada merah, ada hitam ya. Kalau dia ada agak muslim karena kopiahnya. Iki beningan. Baju bening. Kopiahnya merah saya. Terus gimana? Kalau untuk orang beriman kan nyebutnya Allah. Untuk seluruh umat manusia Roh Tuhan. Yang saya tanya bukan itu. Al-Quran itu sebenarnya kan untuk manusia, untuk iman juga. Nah, apa betul itu untuk orang Islam aja gitu? Al-Quran itu. Ini. Udah, apa masih ada? Ya, udah itu. Enggak, biar sekalian. Oke. Pertanyaan.
Oke. Dari orang Islam putihan. Irengan. Oke. Kopiahnya hitam. Iya, teman. Kalau untuk menutupi putihnya. Oke. Jadi walaupun putihan, rodo berbuat hitam-hitam biasa. Teman. Kalau saya kan abangan. Abangan, Karena pecinya abang. Yang saya tahu, bukan saya tahu ya. Saya katakan walaupun saya bukan penghafal Al-Quran, bukan ahli Quran, tetapi saya pernah membaca Al-Quran walaupun 1 kali. Ya. Sampai selesai. Ya. Sampai khatam. Betul. 1 kali. Saya membaca Al-Quran bunyinya begini Pak Prapto. Ya kan? Wajar dong saya bunyikan. Yang tanya kan orang Islam. Ya. Tapi kalau Pak Denny yang nanya mungkin saya nggak perlu bacakan ayat ya Pak Denny. Percuma nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya. Jadi kira-kira Pak Denny kalau saya bacakan gini Pak Denny ngerti nggak? Saya nyontohkan dulu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nggak ngerti Pak. Nggak ngerti nggak gitu. Nah kalau Pak Prapto mungkin nyerempet dikit, paling tidak pernah dengar saya baca Quran mungkin ya. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Ini Quran ini. Ya. Unzila diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk buat semua manusia. Bisa dipahami nggak ini? Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk siapa? Semua manusia. Semua manusia. Makanya universal. Universal, oke. Jangan klaim dong. Iya, oke. Iya, makanya saya tanyakan itu. Kenapa? Iya itu justru untuk manusia kan. Betul. Manusia ya siapa aja. Oke. Bukan untuk Islam. Makanya saya doang. baca Quran di depan orang Kristen nggak apa-apa kan dia manusia. Iya. Rocker juga. Manusia. Kiai juga. Nah, iya. Rocker aja manusia. Nah, iya, masa kiai bukan manusia. Oke. Nggak apa-apa kan. Ya. Kan dia juga punya hak untuk mendapat petunjuk dari Al-Quran. Oke. Nah, itu. Dia manusia, walaupun Kristen. Oke. Ada komanya. Iya. Iya kan? Itu masalah. Yang penting kan saya nggak ngajak-ngajak dia jadi mualaf. Iya. Nggak ngajak dia masuk Kristen. Siapa tahu kan dia sendiri yakin bahwa dia Islam dari lahir Iya. sampai mati malah mempertahankan Islam. Kan kita nggak tahu juga ya Pak. Iya. Ya, kalau enggak pengen buktikan saya. Oke. Oke, asik gak? Sih kasih. Jadi untuk siapa Al-Quran Pak? Semua manusia. Manusia, hudan. Oke. Jadi Al-Quran itu mestinya universal. Betul nggak? Iya. Untuk semua manusia. Oke. Dan ajaran Al-Quran, ya, wahyu dari Tuhan, tiba malaikat, untuk diberikan kepada Rasul. Itu disitu dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak sekali-kali aku utus engkau melainkan untuk menebar cinta kasih kepada makhluk seluruh alam. Makhluk seluruh alam itu bukan hanya manusia. Manusia juga bukan Islam doang, macam-macam manusia ini. Iya. Semua manusia kita harus, dia butuh sentuhan kasih sayang sama ini aja nggak bisa. Iya. Semua manusia butuh sentuhan kasih sayang Kasih sama. sayang. Binatang butuh sentuhan kasih sayang, tumbuh-tumbuhan butuh sentuhan kasih sayang. Sunan Bonang aja rumput nggak sengaja karena jatuh rumput kecabut nangis. Karena dia telah merusak tumbuhan itu tanpa ada manfaat. Itu sosok mengajarkan ya, semua, makanya Qurannya untuk semua. Kalau tiba-tiba klaim, ya repot. Ya, diklaim. Huda linas. Terus ada apa di dalam Al-Quran? Wa bayyinatin minal huda. Ada sebagai penjelasan dari petunjuk-petunjuk yang ada di dunia ini bisa dijelaskan dengan Al-Quran. Makanya kalau orang Al-Quran harus bisa menjelaskan. Contohnya kayak saya begini ya kan. Aku jelaskan pakai Al-Quran. Halo. Juga. Saya menjelaskan pakai Al-Quran bukan? Nah iya karena Al-Quran itu wa bayyinatin minal huda. Bahkan wal furqan.
Benar dengan petunjuk yang benar, kemudian bisa menjelaskan petunjuk jadi malah lebih jelas, bayan tabayun gitu ya, sehingga nanti manusia punya furqan itu filter. Dengan Al-Quran manusia hidup mempunyai filter, bisa membedakan ini hak ini batil, ya kan? Ini yang boleh ini yang nggak boleh, ini halal ini haram. Ya, jadi yang haram itu bukan cuman makanan dan minuman. Duit bisa haram. Ini jangan giliran makanan minuman haram, galak banget itu giliran urusan duit. Halal-halal saja, kan gitu. Jadi nggak boleh. Quran melarang begitu. Iya. Itu harusnya yang lebih digalakin itu koruptor. Iya, betul. Karena koruptor urusannya duit. Iya. Jadi bisa dibikin orang banyak. Bukan nyindir, bukan enggak, kita hanya nyontohin. Iya, betul. Jelas apa betul Pak Prablo? Iya. Pertanyaannya sudah terjawab apa belum? Jelas, cuman yang tadi kan diklaim bahwa Al-Quran itu punya Islam gitu. Al-Quran itu punya Islam gitu. Yang tadi yang pembicaraan yang mau saya tadi kan gitu. Bukan, kalau bicara punya Islam, Al-Quran bisa dimiliki oleh siapapun karena bisa dibeli. Ya gimana sih? Kalau Al-Quran dijual kok sekarang. Banyak yang jual Quran. Yang jual ayat-ayat Al-Quran potongan juga banyak. Jual ayat. Kalau pertanyaannya apakah Al-Quran punya umat Islam tuh? Semua orang bisa punya Al-Quran karena bisa dibeli. Al-Qurannya dijual. Potongan-potongan ayat Al-Quran juga dijual. Dari rumah ke rumah. Iya. Ya, kadang-kadang ya sukarela aja ini. Orang di Al-Quran nggak ada yang nanya ya, kamu agama apa? Iya juga. Iya. Iya kan? Kalau pertanyaannya itu, semua orang bisa memiliki Al-Quran itu, bisa dibeli. Iya. Simpel kan jawabannya. Simpel terus spontan gitu loh, nggak pakai mikir gitu loh. Karena saya nggak pakai pikiran. Bahasa saya bukan bahasa pikiran, ini bahasa kesadaran. Terserah mau disadari atau tidak. Tapi kamu dibuktikan dia mau. Nah, gimana kira-kira? Iya. Loh, Pak Denny kalau mau komen nggak apa-apa, Pak Warto kok begitu mulutnya gimana sih? Oh dia kan lembut ya? Iya. Gitu. Moga Pak Denny gimana? Menurut Pak Denny gimana ya? Ya kalau ditanyakan ke saya juga ya sama jawabannya. Ya memang betul, bukan untuk bukan cuma untuk Kristen aja. Iya, betul. Iya. Kan gitu. Sama kalau mau beli Injil juga banyak kok yang dijual ya. Ada. Bible ya. Boleh mempelajari juga. Iya. Kita pernah punya Injil banyak. Punya, iya. Dikasih. Iya. Nah, silakan Pak Denny juga mau nanya. Iya. Ada nggak? Tunjuk buat manusia juga. Sama Pak Prabto kan gitu. Tanya. Buat tanya. Dulu tanya kan saya. Siap. Gimana? Apaan? Tadi. Pak. Pertanyaannya Bang Andri apa Pak Iya. Prabto? Itu lo aja nanya. Saya nggak paham apa yang kamu tanya. Kalau Bang Andri yang tanya pakai baju dulu. Iya tahu. Yang mana nih? Iya tadi kan Al-Quran tuh penjelasannya ada. Iya. Petunjuk untuk semua manusia. Oke. Itu di Al-Quran, di kitab. Dan di Bible ada nggak penjelasannya juga petunjuk manusia juga gitu. Oh, tanyanya Pak Denny. Iya. Nanya jangan Bang. Nanya ke sono. Iya, tadi suruh wakilin. Gimana Pak Denny? Gimana Pak Denny? Gitu. Ya jawabannya sama memang. Sama, oke. Karena kan ada juga isinya ada yang sama kan, di Alkitab itu kan ada Taurat juga kan. Iya, oke. Sama dengan di Al-Quran juga kan ada tentang Taurat juga gitu. Betul. Jadi petunjuk buat manusia juga di Injil juga. Sama ya. Sama. Oke. Iya. Boleh nggak dipelajari orang Islam ya boleh. Dibeli Iya. bisa kok. Banyak Injil dijual loh. Ada dijual juga kan Pak ya? Iya, ada di toko buku, Bebas. Pak. Ada di toko buku. Iya. Ya sama ya. Yang beli nggak ditanya agamanya. Nggak ditanya. Iya. Juga nggak ditanya agamanya apa. Mau beli dalam keadaan pakai kopiah begini juga, pakai itu nggak ditanya. Nggak juga. ditanya. Bisa ya bener. Keren ini. Iya. Bener. Iya. Iya. Thank you.